Baru-baru ini di Amerika Serikat terjadi kerusuhan yang parah dan besar banget yang diakibatkan oleh kematian seorang warga kulit hitam yang bernama George Floyd. Jadi katanya kematian George Floyd ini sendiri diakibatkan oleh tindakan lalai dan brutal dari pihak kepolisian saat mereka ingin melakukan penindakan terhadap si George Floyd ini sendiri. Dan hebatnya kejadian ini terjadi di depan umum dan netizen banyak yang rekam sehingga rekaman video kejadian ini tersebar dengan sangat cepat dan luas di internet, yang mana hal ini semakin bikin panas dan marah warga Amerika Serikat, terutama warga dari golongan kulit hitamnya. Dan kerusuhan ini nggak cuma sebatas di Amerika Serikat, jadi setelah dia menyebar di seluruh wilayah Amerika Serikat, kejadian ini juga menyebar di berbagai negara lain selain dari Amerika Serikat itu sendiri. Dan buku yang akan saya bahas kali ini, yaitu buku The Hate You Give, merupakan sebuah buku yang ceritanya bisa dibilang mirip banget dengan kejadian si George Floyd ini sendiri, namun tentu saja narasinya nggak 100% sama, gitu. Jadi intinya buku ini menceritakan tentang kematian seorang warga kulit hitam yang diakibatkan oleh tindakan polisi yang brutal terhadap kaum minoritas, menurut dari buku ini sendiri. Buku ini tebalnya hampir 500 halaman dan dikarang oleh Angie Thomas. Jadi alasan saya membaca buku ini adalah karena saya ngelihat buku ini nangkring di award-nya Goodreads.com gitu kan. Jadi perlu kamu tahu bahwa Goodreads.com itu merupakan website buku lah gitu kan, website pecinta buku di mana mereka setiap tahun mengadakan award yang akan di-voting oleh user-user dari Goodreads.com itu sendiri. Dan buku ini pada tahun 2018 mereka dapat 2 penghargaan secara langsung, yaitu penghargaan The Best Young Adult Fiction, yang kedua The Best Debut Author pada Goodreads Choice Award. Kemudian pada tahun lalu, tahun 2019, mereka dapat penghargaan lagi dalam kategori The Best of the Best Book pada tahun 2019 kemarin. Ya, The Best of the Best Book pada tahun 2018, tapi dipilihnya pada tahun 2019 gitu kan. Dan itu sudah cukup untuk membuat saya tertarik untuk baca buku ini. Artinya buku ini memang dipilih oleh netizen sebagai buku yang bagus banget dan layak untuk dibaca gitu. Buku ini bercerita tentang seorang gadis remaja yang umurnya sekitar 16 tahunan, namanya Star Carter. Jadi Star Carter ini merupakan seorang gadis kulit hitam. Dia keluarganya kulit hitam dan dia tinggal di sebuah area lingkungan warga-warga kulit hitam juga. Di mana area dia ini, kata dia sih, merupakan sebuah area yang isinya orang kulit hitam semua dan agak terbelakang dibandingkan dengan lingkungan-lingkungan lain. Artinya lingkungannya rawan kejahatan, pengedaran narkoba di mana-mana, rawan gangster-gangster segala macem gitu kan. Seperti itulah pokoknya lingkungannya. Memang bukan lingkungan yang benar-benar baik untuk ditempati. Sementara karena orang tuanya ini menginginkan si Starnya dapat pendidikan yang lebih baik dan mendapatkan masa depan yang lebih baik, sehingga orang tuanya menyekolahkan si Star Carter ini di sebuah sekolah yang lebih elit di lingkungan orang-orang kulit putih. Jadi agak jauh dari rumahnya si Star ini sendiri. Yang mana teman-temannya Star ini hampir semuanya itu orang kulit putih gitu. Sedikit banget lah katanya kan orang kulit hitam. Tetapi sebenarnya kondisi itu nggak masalah sih kata si Starnya, karena teman-temannya memperlakukan dia dengan sangat baik, seperti itu. Nah, singkat cerita, suatu hari si Starnya pergi ke pesta, kayak pesta-pesta anak muda kulit hitam gitu. Jadi saat pulang dia ketemu dengan teman dia dari kecil banget, teman-teman akrab dia gitu kan. Namanya Khalil, temannya cowok Khalil. Jadi si Khalil ngajak dia balik barengan. Karena Khalil bawa mobil, yuk gua anter katanya kan. Udahlah, jadi si Star ikut si Khalil. Singkat cerita mereka udah lama ketemu, mereka cerita di mobil. Terus tiba-tiba mobilnya si Khalil diberhentikan oleh polisi. Padahal Khalil ngerasa saya nggak melanggar apapun. Dia nggak ngebut, dia juga nggak dalam keadaan mabuk, dia nggak ugal-ugalan. Tapi polisi memberhentikan mereka dan meriksa. Khalil pun ya nurut aja gitu kan diperiksa. Kemudian polisi minta surat-surat yang dimiliki Khalil lengkap semuanya, pokoknya nggak ada masalah. Tapi polisi tetap meminta si Khalil keluar. Sehingga si temannya ini agak marah lah dengan polisi. Kenapa kamu tetap memperlakukan saya seperti penjahat kan ya kan? Padahal saya nggak jahat. Ya intinya mereka mulai tegang-tegangan lah dengan polisi kan, si Khalil dengan polisi. Udah singkat cerita, polisi merasa Khalil ini melakukan tindakan yang mengancam untuk si polisi itu sendiri. Sehingga singkat cerita, polisi menembak si Khalil itu sendiri. Nembaknya nggak sekali, tapi 3 kali. 3 kali tembakan, dan itu cukup untuk membuat Khalil untuk mati di tempat. Dan itu bikin Star menjadi satu-satunya saksi di TKP. Bahkan dia katanya sampai petugas polisi yang lainnya datang, dia tetap ditodongkan senjata oleh Pak Polisi ini sendiri. Gitu. Dan akhirnya berita ini, kematian si temannya ini viral kemana-mana. Tetapi si Star emang nggak diketahui orang bahwa dia sebenarnya merupakan saksi tunggal dari kejadian tersebut.
Jadi viral kemana-mana, dan lebih diperparah lagi ketika media setempat menceritakan tentang detail kejadian, tetapi dari perspektif si polisi itu sendiri. Ya, polisinya intinya merasa katanya anaknya kayaknya nakal, kayaknya gangster gitu kan, kayaknya dia punya senjata polisi sehingga saya menembak dia. Saya merasa terancam saja gitu. Padahal menurut Star, mereka tuh nggak menunjukkan gelagat apa-apa katanya kan. Mereka nggak menunjukkan punya senjata. Mereka nggak, kami tuh nggak punya narkoba. Kami tuh nggak dalam kondisi mabuk segala macem gitu kan. Sehingga disitulah si Star sebenarnya punya beban tanggung jawab. Dia merasa punya tanggung jawab terhadap si Khalil karena dia ngerasa Khalil itu orang yang baik, dan juga punya tanggung jawab terhadap keluarga si Khalil karena keluarga juga orang yang baik. Dimana si Star ini ingin media dan semua orang tahu kalau sebenarnya kami itu nggak punya salah apa-apa. Sebenarnya yang murni bersalah adalah si polisi itu sendiri karena telah membunuh temannya tanpa alasan. Dan akhirnya kondisi ini membawa kondisi kotanya si Star ini dalam kondisi yang juga chaos dan rusuh. Sementara si Star sebagai saksi ibaratnya ada dalam kondisi yang juga sulit gitu kan. Karena dia mengalami trauma yang juga kuat gitu kan. Sebagai cewek dia tentu saja trauma dong ngelihat temannya ditembak di depan matanya gitu kan. Dia trauma, dia juga merasa tanggung jawabnya ada gitu kan. Dia juga merasa takut dengan kerusuhan dan segala macem, dan juga ada juga perang gangster dan segala macem. Pokoknya ceritanya seperti itu, yang artinya ceritanya berputar seperti itu hingga kasus ini gimana selesainya gitu. Jadi kalau kamu tertarik sebenarnya ya silakan baca aja sendiri. Saya cuma akan bahas narasinya sedikit di awal seperti itu gitu. Setelah baca buku ini, saya sebenarnya jadi merenung gitu kan. Jadi saya tahu gitu kan, sebenarnya kasus kerusuhan George Floyd yang kemarin itu bukanlah terjadi diakibatkan dari kasus George Floyd itu saja gitu. Artinya kasus itu sendiri sebenarnya merupakan puncak gunung esnya dari berbagai macam kasus serupa yang telah terjadi bertahun-tahun belakangan ini. Karena buku ini sendiri kan ditulis pada tahun 2017 dan kasus George Floyd terjadi pada tahun 2020. Tapi kok bisa-bisanya buku ini punya kasus yang mirip banget dengan cerita yang ada pada cerita si George Floyd itu sendiri. Yang artinya kejadian serupa sebenarnya sudah banyak terjadi di berbagai tempat di Amerika Serikat untuk kasus ini gitu kan. Yang artinya sebenarnya walaupun semua orang telah menggaungkan tidak untuk bersikap rasis, nyatanya mungkin warga minoritas tetap merasakan hal tersebut dilakukan kepada mereka. Dan ini merupakan PR yang besar banget, ya bukan cuma untuk Amerika Serikat sih sebenarnya, untuk semua orang di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Yang mana ini juga nggak hanya berkaitan dengan suku dan ras, juga termasuk dengan agama. Dan bahkan di Indonesia itu sekarang lebih ke pilihan politik gitu kan. Pilihan politik itu bisa bikin orang, menyebabkan orang-orang lain bertingkah laku berbeda dengan orang yang berbeda pandangan politiknya gitu. Terkait rating, buku ini sudah dapat rating 4,5an dan sudah di voting oleh lebih dari 450 ribuan user di goodreads.com. Dan kalau saya sendiri yang diminta voting, saya akan kasih nilai 5 dari 5 yang artinya sempurna. Karena buku ini walaupun ceritanya cuma muter-muter di sana aja gitu kan, tetapi penggambaran keadaan perasaan dari karakter itu sendiri menurut saya sudah cukup kuat untuk menggambarkan perasaan apa yang dirasakannya gitu kan. Kita juga bisa ngerasain gimana sih rasanya untuk si karakter si Starnya sendiri. Walaupun sebenarnya bukunya ini pakai bahasa yang bisa dibilang bahasa-bahasa gaul gitu kan. Tapi entah gimana, memang dia cukup bagus dan cukup pinter gitu kan untuk memberikan pendalaman dan penghayatan kepada kita sebagai pembacanya, untuk menghayati perasaan dari karakternya sendiri. Kalau saya sendiri terus terang rekomendasiin banget kamu untuk baca buku ini. Selain ratingnya yang bagus gitu kan, dan juga dia sudah banyak banget dapat penghargaan dari goodreads.com, yang artinya banyak banget orang yang seneng dengan buku ini sendiri. Nah, sekian dari saya harap review kali ini bisa membantu kamu menentukan bacaan kamu selanjutnya. Kalau kamu suka silakan like, kalau nggak suka silakan dislike. Akhir kata, terima kasih.